Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Sampai pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan materi pertemuan kelima yang masih terkait dengan topik di materi keempat, yaitu sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melengkapi lah materi-materi yang sudah ada di pertemuan sebelumnya. Yaitu ini terkhusus kita mendalami lebih dalam lagi tentang masalah keunggulan komparatif, artinya aplikasi dari keunggulan komparatif. Sebenarnya ini sudah kita jelaskan, tapi saya ingin sekilas saja karena ini memang bagian hal penting ya, dimana ketika seseorang berdagang itu, maka orang yang terlibat dalam perdagangan itu bisa semuanya bisa sambil memberikan keuntungan. Artinya contoh dari perdagangan antara petani dan peternak di sini, di awal konsumsi mereka 4 kilo daging dan 16 kilo kentang itu bisa naik ya. Bagi petani 1 kilo daging tambahan 1 kilo kentang. Tapi untuk peternak dia malah juga lebih mendapatkan tambahan konsumsinya ya. Antara lain dia mendapatkan tambahan konsumsi daging 1 kilo dan kentang 3 kilo. Nah, kemudian maka dalam perbedaan dalam kos produksi atau ongkos dalam memproduksi sesuatu akan menentukan siapa yang harus memproduksi apa dan berapa banyak yang harus diperdagangkan ya. Untuk yang sehingga ada pembagian tugas di situ. Kemudian juga ada perencanaan tentang berapa. Kadang-kadang ada produk-produk perdagangan yang misalnya dijual apabila dalam jumlah yang kecil, maka belum bisa mengembalikan biaya modal yang besar. Ya, siapa yang memproduksi kentang dalam biaya yang lebih rendah? Peternak ataupun petani atau peternak. Nah ini sudah kita jelaskan kemarin juga. Intinya ada dua cara membandingkan ongkos produksi itu, bisa lewat jumlah input yang digunakan untuk memproduksi suatu barang ataupun berdasarkan biaya peluang yang hilang. Kemudian absolute advantage sudah pernah kita sampaikan juga. Kalau absolute advantage, keunggulan absolut atau keuntungan mutlak ini, dia dihitung melalui jumlah input yang dibandingkan antara satu orang perusahaan dibandingkan yang lain ya. Ketika mereka itu membutuhkan input yang lebih sedikit, maka dikatakan dia memiliki keuntungan mutlak atau keunggulan absolut. Tapi ini kita sudah bahas juga. Intinya peternak itu sebenarnya memiliki keunggulan absolut karena dia hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam memproduksi baik kentang ataupun daging. Itu secara singkatnya. Kemudian ini yang akan kita lebih dalam lagi, masalah opportunity cost dan comparative advantage. Jadi membandingkan antara dua produsen, tetapi yang dibandingkan adalah opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Sekali lagi, biaya peluang atau suatu hal yang hilang dikarenakan mengerjakan sesuatu itu. Kemudian seorang produsen yang memiliki lebih kecil biaya peluang dalam produksi sebuah barang akan dikatakan memiliki keunggulan komparatif. Ya, artinya misalnya dengan mengerjakan A, dia hanya kehilangan lebih sedikit, maka dia katakan dia unggul dalam keunggulan komparatif. Ya. Misalnya gara-gara mengerjakan 1 kilo daging, dia harus kehilangan 2 kilo kentang. Tapi yang lainnya 1 kilo daging kehilangan 4 kilo kentang, maka yang 2 kilo tentang inilah dikatakan karena lebih sedikit biaya yang dikorbankannya memiliki keunggulan komparatif. Oke, nah siapa yang memiliki absolute advantage? Jawabannya nanti kita sudah sampaikan ya. Ini kita pernah sudah jelaskan. Intinya adalah peternak itu memiliki keunggulan komparatif di bidang produksi daging, sedangkan petani itu memiliki keunggulan komparatif di produksi kentang. Jadi biaya pengorbanannya petani itu lebih unggul ya, karena lebih sedikit, karena mengorbankan daging di mana dia tidak tidak pandai dalam menghasilkan daging. Dan pedagang itu juga sama, ternyata dia hanya memiliki keunggulan komparatif di bidang daging. Kalau misalnya kita hanya berfokus pada keunggulan absolut, mungkin tidak jadi perdagangan, maka
acuan dasar dalam berdagang itu adalah keunggulan komparatif. Nanti adalah kisah-kisah nyata yang mungkin ingin kita sampaikan di materi ini. Jadi perdagangan itu bisa memberikan manfaat setiap orang di masyarakat karena mereka didorong untuk berspesialis dalam aktivitas tertentu sehingga mereka kemudian memiliki comparative advantage di dalam bidang tersebut. Ya, nah ini yang penting. Jadi teori tentang keunggulan absolut ini didapatkan atau diinspirasi dari bukunya Adam Smith ya, di mana dia menjelaskan bahwasanya ada ketergantungan. Jadi orang itu nggak bisa hidup sendiri. Saya akan bukakan ya di dalam bukunya itu. Di sini ada kata-kata ya. The tailor does not attempt to make his own shoes. Artinya seorang penjahit itu nggak akan nggak mau membuat sepatunya sendiri karena dia penjahit, dia fokus membuat baju. Tetapi mungkin dia akan membeli dari seorang pembuat sepatu. Sama juga seorang pembuat sepatu mungkin dia juga tidak akan berusaha atau punya keinginan untuk membuat bajunya sendiri karena dia adalah seorang penjahit. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang David Ricardo terinspirasi dari Adam Smith, seorang pengusaha investor pasar modal di waktu itu ya, di 100 tahun setelahnya. Kemudian dia mengembangkan teori prinsip komparatif ini dengan memberikan ilustrasi gambaran-gambaran seandainya sebuah negara punya A dan B dan lain sebagainya. Intinya David Ricardo akan biasanya menjelaskan bahwasanya inilah yang mendorong orang itu berdagang ya, melalui keunggulan komparatif, bukan hanya sekedar Adam Smith yang lebih umum ya, keunggulan absolut. Nah, contoh kalau di dalam PPT kita di sini ada Tiger Woods. Siapa tuh Tiger Woods? Tiger Woods itu adalah seorang atlet golf pada zamannya ya, tahun 2000-an. Dia termasuk atlet terkaya sedunia karena memiliki harta triliunan rupiah dari hasil dia main golf. Pertanyaannya, apakah Tiger Woods itu harus memangkas rumput di halaman rumahnya sendiri? Jawabannya, bagaimana? Seandainya pun Tiger Woods dibandingkan dengan misalnya taruhlah dengan Tiger Woods ini dengan Baim misalnya ya, dengan Baim atau dengan yang lain lah. Meskipun dibandingkan dengan Patrick misalnya ya, Patrick ini dia kalaupun mangkas rumput itu lebih lambat karena Tiger Woods ini suka di golf di rumput, dia kalau motong lebih cepat. Tapi kita ingat bahwasanya bukan keunggulan absolut tapi keunggulan komparatif. Bayangkan ketika Tiger Woods itu harus meninggalkan satu event dari golf atau meninggalkan dari tawaran iklan, berapa yang harus kehilangan Tiger Woods ini ya. Sedangkan Patrick misalnya dia kehilangan pekerjaannya yang awalnya mungkin adalah tukang sampah misalnya, dia kehilangan $20, tapi ketika dia itu kemudian menjadi yang memotong rumput rumah halamannya seorang Tiger Woods, maka bisa jadi dia akan dibayar lebih mahal sehingga semuanya lebih menguntungkan ya. Ini gambar potong rumput. Jadi Tiger Woods dia akan lebih untung karena mendapatkan biaya dari promosi atau hadiah dari event, sedangkan si Patrick tadi yang awalnya hanya tukang sampah pun juga akhirnya meskipun cara mengerjakannya bahkan mungkin bisa jadi lebih buruk dibandingkan Tiger Woods, tetap mendatangkan keuntungan dari perdagangan. Sebelum ke sini saya akan membuat menjelaskan ilustrasi yang ada di buku ya. Di situs buku ini yang lain karena yang terbaru dia mengatakan tentang masalah Serena Williams. Serena Williams ini adalah seorang atlet tenis yang terkenal di dunia, seorang atlet tenis ya, tenis perempuan ya. Ini ada beberapa hal, contoh the boy next door itu artinya tetangganya. Jadi kalau dibandingkan misalnya kalau dia itu harus memotong rumputnya sendiri, Serena Williams ya, orang Serena Williams, dia hanya membutuhkan waktu 2
jam misalnya, tapi dengan 2 jam itu dia bisa aja masuk ke televisi acara iklan dan bisa menghasilkan $30. Ya, sedangkan misalnya si Forrest Gump ini tetangganya ini dia itu lebih lama padahal ngerjain, jadi nggak pinter motong rumput, lebih pinteran Serena. Tapi di dalam 4 jam itu sebenarnya Forrest ini dia bekerja di McDonald $50 ya. Bayangkan kalau seandainya tidak ada perdagangan, si Serena itu motong rumputnya sendiri kehilangan 30.000, si Forrest hanya dapat 50. Bisa jadi seandainya terjadi kesepakatan misalnya ya, si Serenanya tetap dapat 30.000 dari hasil iklannya, kemudian Forrest opportunity cost itu hanya cuma 50.000, maka dia aja yang mengerjakan potong rumput nanti akan dibayar lebih dari 50.000, karena kan si Serena dapat 30.000 dari iklan televisi tadi, sehingga bisa saja membayar Forrest Gump 2 kali lipat dari apa yang ia dapatkan di McDonald's yang hanya $50. Mungkin bisa dari 30.000 dibayar 1.000, luar biasa, itu berapa kali lipat, ataupun 2 kali lipat 100. Itu adalah diantaranya ya. Kemudian setelah membahas lebih dalam itu, sebenarnya hal yang menarik yang tetap juga kita sampaikan adalah tentang masalah perdagangan antara satu negara dengan negara yang lain. Ya, misalnya apakah seharusnya Amerika itu berdagang dengan negara lain? Jawabannya dalam ini ya perlu, ya, karena memang dalam prinsip perdagangan bebas itu perdagangan akan bisa menguntungkan semua pihak. Jadi setiap negara itu yang memiliki banyak citizen, kemudian banyak penduduk, keinginannya macam-macam, maka pendidikan nasional itu bisa mengakibatkan seseorang itu lebih buruk, tapi secara keseluruhan itu lebih baik. Bagaimana ini kisahnya, nanti kita akan jelaskan lebih rinci. Jadi yang pertama, untuk impor, apa sih impor? Impor adalah barang yang diproduksi di luar negeri kemudian dijualnya dalam negeri, itu impor. Apa itu ekspor? Barang yang diproduksi domestik, artinya dalam negeri, tapi dijual ke luar. Jadi misalnya industri film, misalnya Hollywood yang kalian datang di mall-mall untuk melihat, itu adalah produk impor kalau film Hollywood, karena diproduksi di luar negeri tapi dijual, ditonton dalam negeri. Tapi kalau ada film nasional kita yang kemudian diputar di luar negeri, berarti itu adalah produk film kita yang ekspor. Ya, ada salah satu itu yang dipakai Battle of Surabaya ya, yang dibuat teman-teman Stikom itu, Amikom Yogyakarta itu, dia kemudian bisa dijual, ada yang bisa sampai ada peminat luar negeri yang mau menonton. Itu contohnya. Saya ingin menjelaskan tadi ya sebelum ini, kenapa ini sebenarnya ada hal-hal menarik ya. Tadi ya sudah bagaimana seseorang ini, contoh, jadi sebenarnya impor itu ada dua hal ya, ada dua hal. Jadi sebenarnya tidak semuanya kemudian berasa manfaat, ada yang berasa manfaat. Misalnya contoh impor ya, di kasus kita di negara kita, misalnya impor kedelai, mungkin rugi bagi petani kedelai, tapi bagi para tengkulak pedagang kedelai, bagi para konsumen kedelai, maka mereka merasakan untung. Tetapi bagi para petani mungkin tidak untung karena impor kedelai. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan kepada para ahli ya, survei bahwasanya perdagangan dengan Cina itu membuat mayoritas Amerika itu semakin untung karena banyak manfaat, di mana mereka bisa membeli barang yang dibuat di Cina tetapi lebih murah. Tapi ada juga yang ini ya 100% setuju. Tapi ada walaupun lebih kurang dari 100%, maksudnya beberapa orang Amerika yang bekerja di bidang yang barang untuk diimpor, jadi kompetitornya seperti baju dan juga furnitur itu dibuat merugi gara-gara perdagangan Cina, karena yang dari Cina bisa lebih murah. Tapi ya inilah pendukung perdagangan bebas lebih setuju 100% bahwasanya dengan perdagangan bebas semuanya mendapatkan keuntungan. Walaupun akan ada uncertain itu belum jelas ya. Jadi pihak-pihak yang dirugikan dari impor tersebut
Ya, tapi pada umumnya prinsip perdagangan bebas itu, maka ketika ada perdagangan maka semua orang bisa menikmati barang yang diproduksi atau yang diinginkan itu lebih banyak. Contoh kalau di ilustrasi di buku itu antara Jepang dan Amerika tentang masalah makanan dan mobil. Ternyata di di Jepang misalnya, saya singkat aja, ketika mereka untuk memproduksi 1 ton makanan itu ternyata bebannya lebih banyak, ya. Sedangkan kalau Amerika itu bisa bikin 2 ton ya, dalam sebulan, tapi orang-orang Jepang hanya cuma bisa 1 ton. Ini mungkin terkait kondisi geologis dari negara Jepang itu sendiri, ya. Kemudian tetapi untuk masalah mobil misalnya ini kebalikan, ya. Misalnya karena ada beberapa bersaing, ya, pembuatan mobil di Jepang dan di Amerika, tapi kita lihat karena kita kasusnya perdagangan itu berbasis pada opportunity cost, artinya yang dikorbankan, ya. Di Amerika itu ketika membuat misalnya dalam sebuah mobil itu kehilangan 2 ton makanan, ya, tetapi kalau Jepang itu cuma dia dalam membuat mobil, Jepang itu kehilangan kesempatan membuat 1 ton makanan. Maka di sini siapa yang lebih murah? Yang lebih murah Jepang dalam mengerjakan mobil karena dia biaya peluangnya lebih sedikit. Maka sangat Jepang punya comparative advantage dalam memproduksi mobil. Seperti itu. Jadi ya maka dari itu menariklah untuk dibuat perdagangan sehingga akan terjadi konsumsi yang bertambah baik antara Amerika dan juga Jepang. Walaupun dalam realitinya, ya, sebenarnya dalam perdagangan itu ada isu-isu yang lebih kompleks, more kompleks, ya, karena ada masalah tentang politik, kemudian macam-macam. Nah, itu membuat ada faktor-faktor lain yang bisa membuat adanya perdagangan, ya, atau impor dan juga ekspor. Belum maka tapi ya juga sering ada permainan, ya, kita lihat kasus korupsi dibuat pengadaan impor, ya, sebenarnya sehingga ketika ada negara yang ingin masuk ke Indonesia dipermudah lewat kebijakan anggota DPR atau macam-macam atau oknum-oknum, ya. Kemudian mereka bersepakat pada harga tertentu supaya diizinkan masuk, akhirnya mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah, laku di pasaran, tapi kemudian sebenarnya harusnya lebih memperhatikan juga para produsen lokal misalnya. Ya, jadi ya intinya ketika misalnya impor mobil misalnya, maka yang sedikit bermasalah itu adalah yaitu tadi para pegawai atau industri yang mengerjakan produksi mobil di Amerika Serikat. Maka itu ya yang tertekan dengan adanya peran impor mobil dari negara-negara Jepang. Itulah ini inti dari materi-materi yang ada di pertemuan keempat dan kelima. Jadi intinya ada ketergantungan bahkan satu negara dengan negara yang lain, ya. Indonesia ini salah satu eksportir terbesar minyak kelapa sawit misalnya. Dulu sempat pernah ada embargo kelapa sawit di mana membuat neraca dagang di negara-negara Eropa itu menjadi negatif gara-gara memiliki defisit anggaran karena harus membayar hasil ekspor dari Indonesia kelapa sawit. Kemudian maka ada berita-berita negatif tentang masalah kelapa sawit, membuat hutan gundul, penyebab penyakit jantung dan macam-macam lah. Ya, itu saya kira makanya faktor lain selain masalah keputusan mengimpor atau mengekspor dengan alasan ekonomi, prinsip di ekonomi tentang masalah keunggulan komparatif. Ada kadang-kadang hal-hal yang lain. Ya, kemudian maka kesimpulannya adalah keuntungan dari dagang itu berbasis pada comparative advantage, not absolute advantage. Jadi maka nggak ada, kalau menurut saya, satu tim. Nah, ini menarik sih, saya belum mengisahkan, nanti takut lupa, ya. Jadi ada, kalau kamu baca ya di buku aslinya ataupun kamu baca di terjemahannya sedikit, ini ada seorang profesor, Mr. Oster, ya, Emily Oster, ini seorang profesor di Chicago, bukan, di Brown University, Brown University, ya, di Amerika. Dia berkisah tentang masalah comparative advantage dalam kehidupan dia rumah tangga. Ini namanya civilian marriage. Jadi intinya adalah
eh, dia menjelaskan fenomena yang terjadi di keluarganya itu dengan prinsip-prinsip ekonomi, karena dia seorang profesor di ekonomi. Intinya bukan berarti ketika kamu memang lebih pandai memasak, kemudian kamu suamimu nggak boleh memasak misalnya, kan dia seorang perempuan ya, dan ataupun sebaliknya. Jadi intinya kita harus membagi tugas lah ya. Makanya saat dia ceritakan itu, perempuan memang, ini saya kisahkan singkat aja ya dari sini. Intinya perempuan itu untuk membuat pekerjaan rumah tangga itu, di beberapa survei itu ternyata mereka itu lebih baik dibandingkan laki-laki ya. Misalnya kalau bersihkan piring yang lebih cepat, lebih bersih, masak juga lebih baik dibandingkan suaminya. Tapi terkadang ada hal yang nggak bisa gitu ya. Mungkin terutama dia kisahkan ketika anaknya lahir, anak perempuannya lahir, dia harus bagi waktu benar. Kalau semuanya dikerjakan sama dia ya anaknya akan kasihan ya. Tapi ada hal yang menarik sih ketika dia ketika dia kemudian menjelaskan sedikit pengalaman dia ketika mengajar ya. Jadi, when I teach my student, jadi dia ketika ngajar di tempat lain ya selain University of Brown itu di Chicago, dia mengatakan, apakah benar bahwasanya kamu itu selalu menugasi pegawaimu yang skillnya baik atau yang paling baik? Gitu. Jawabannya, di setiap perusahaan itu ada pekerjaan, ada orang yang bekerja atau pekerja yang baik, ada yang tidak baik. Tapi apakah dengan seperti itu kemudian tugasmu itu kamu kasihkan kepada orang-orang yang bekerja baik terus? Jawabannya adalah usually the answer is no. Ya, karena apa? Kadang-kadang orang yang nggak bagus, not so good employee, jadi kurang bagus pekerjaannya, tapi dia biasanya jam 9 malam sudah tidur karena kerjaannya kan sedikit. Nah, tapi makanya di jam 9 dia segar. Misalnya untuk memberikan pembukaan macam-macam ya. Tapi ada pekerja yang bagus, kerja keras, dia bisa baru tidur jam 2 pagi misalnya. Maka di jam 9 pagi dia akan ada tampilan yang misalnya dia kurang fresh dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang kita perlu semuanya. Jadi semua orang tuh bisa berdaya lah. Semua orang bisa memiliki keunggulan komparatif sehingga ada yang bisa dimanfaatkan. Inilah pentingnya kolaborasi. Jadi kita benar-benar manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Jadi to optimize your family efficiency ya. Di antaranya juga ada misalnya kasusnya disebutkan masalah Finlandia sama Swedia ini, misalnya dikisahkan Finlandia itu bisa bikin topi salju ya, dan sepatu dan topi salju. Tapi kalau seandainya dibuat semuanya, maka tidak akan ada keuntungan yang lebih, maka akan sangat lebih karena ada keunggulan komparatifnya si Finlandia itu hanya memproduksi topinya aja. Untuk sepatu biarkan dimaksimalkan pembuatannya di Sweden atau di Swedia. Ini terjadi perdagangan ya. Jadi walaupun kalau dibandingkan ya Finlandia lebih baik dalam memproduksi komparatif ataupun dalam memproduksi topi atau sepatu di musim salju. Intinya seperti itu, contoh-contoh banyak sekali. Maka ini sangat penting daripada teman-teman yang belajar di prinsip pengantar ilmu ekonomi ya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan itu untuk menuju kepada efisiensi. Jadi kita harus benar-benar efisiensi. Kadang-kadang saya sering mengingatkan sama teman-teman mahasiswa HES misalnya, ketika mereka punya bisnis ya, maka dia harus jangan kemudian kamu ini kalau sudah saya kerjakan nanti hasilnya jelek, karyawan saya itu nggak sebagus saya. Tapi apakah dengan seperti itu kamu akan kerjakan sendiri terus sehingga kemudian tugasmu kemudian kegiatan kuliahmu terganggu? Kan masalahnya seperti itu. Maka perlu ada upaya, misalnya orang yang sudah punya usaha, teman-teman mahasiswa HES itu kemudian menyewa karyawan dan lain sebagainya. Sewa karyawan, kamu beri gaji meskipun pendapatanmu berkurang ya, tapi itu akan menjadi lebih efisiensi. Artinya kamu nggak kehilangan waktu perkuliahanmu dan juga tidak kehilangan bisnismu. Dan ada satu kalimat menarik yang di salah satu di kisah Miss Emily Oster tadi, bahwasanya ternyata ada orang itu belajar dari learning by walking atau learning by doing. Jadi
ya memang dia nggak bisa sebagus kita, tapi memang karena butuh belajar dulu kan. Tapi kemudian di kesempatan berikutnya di kemudian hari ternyata dia hampir sama bagusnya mengerjakan, maka ya kemudian perusahaan kita atau usaha kita yang kita pimpin, kita miliki akan menjadi lebih besar. Jadi perdagangan itu akan membuat semua orang itu semakin berjaya, semakin untung lah ya, untuk spesialisasi di dalam aktivitas tertentu sehingga mereka memiliki keunggulan komparatif. Sehingga inilah comparative advantage inilah yang diaplikasikan bukan hanya antar manusia ya, tapi juga antar negara. Ya, jadi sehingga ya perusahaan yang seperti ini, maka sulit kalau sebuah usaha yang kalian kerjakan sendiri semuanya itu akan berkembang. Kalian harus mulai berdagang dalam rangka apa? Coba mulai pekerjakan karyawan, sewa orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya, atau tingkatkan terus efisiensinya sehingga perusahaan semakin besar, karena semuanya semakin untung. Itulah, jadi nggak ada perusahaan besar yang tidak memiliki pegawai, semuanya melibatkan hal-hal pihak-pihak yang lain. Artinya berdagang kan, artinya perusahaan ketika menyewa seorang pekerja baru itu sebenarnya sedang melakukan perdagangan, sehingga si pegawai mendapat keuntungan berupa gaji, tapi si perusahaan mendapatkan keuntungan berupa kenaikan performance atau kenaikan operasional, kenaikan produksi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja pertemuan materi kelima ini ya. Jangan lupa saksikan terus, ikuti terus, jangan lupa kerjakan kuis, link diskusi, jangan lupa juga isi absensinya. Kemudian sampai ketemu di pertemuan yang lainnya, dan kalau seandainya channel ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.